Di bawah rembulan malam, Kelvin sedang memakai kacamata sambil melihat buku. Sofia terus memperhatikan, dia semakin tampan saja saat seperti itu. Terlihat juga gelang pemberiannya yang tak pernah terlepas dari tangan itu, seakan menjadi benda kesayangan. Kelvin yang menyadari gadisnya belum juga tidur, melihatnya dengan wajah bingung. Ini sudah malam Sofia. Saya tidak pernah bicara ini pagi tuan, ucap Sofia yang tak berkedip sedikit pun melihat Kelvin. Kau mulai membantah ia? Tanya Kelvin yang membuat Sofia menutup mulutnya, karena tahu ia sering membantah akhir-akhir ini. Maaf tuan, ucap gadis itu yang masih menutup mulutnya. Kelvin yang melihat itu gemas sendiri dan mengelus-elus rambutnya. Jika kau terus melihatku, seperti itu aku akan segera menerkammu, ucap Kelvin dengan nada menggoda. Sontak Sofia menunduk, mukanya sudah memerah karena malu. Maaf tuan, sampai kapan kau akan bicara kata itu? Sampai tuan, memaafkan saya, balas Sofia yang membuat tawa kecil di bibir Kelvin. Sontak Sofia yang mendengar hal itu, melihatnya dengan wajah tak mengerti. Kenapa Anda tertawa? Peletak. Sebuah sentilan di kening berhasil, membuat Sofia meringis. Aduh sakit, tuan. Aku heran kenapa aku menampungmu di sini, ucap Kelvin yang terus memandangnya, tapi Sofia tetap sibuk pada keningnya yang masih sakit. Tapi sifat polosmu, membuatku nyaman. Tapi ternyata kau lebih dari itu. Saya tidak punya kelebihan, saya hanya melakukan apa yang saya lakukan, tapi tuan apa boleh saya jujur? Tentang apa? Anda begitu tampan saat menggunakan kacamata, balasnya membuat Kelvin menatapnya dengan wajah heran sekaligus tersenyum. Kau pintar merayu ya, sekarang. Tidak, saya hanya berkata jujur, balas Sofia dengan wajah penuh yakin. Kelvin menaruh buku, dan segera mencium bibir pink itu, tangan kanannya menyangga kepala Sofia agar mereka lebih dalam. Gadis itu mengikuti alur, dia menutup mata dan membalasnya, tangannya mengalungkan di leher Kelvin. Pria itu melumat bibirnya dengan ganas, hingga turun ke leher membuat suara merdu itu meleset begitu saja, sehingga Kelvin semakin bergairah, di dinginnya malam, malah menjadi panas karena keduanya. Selesai melakukan kegiatan yang tak seharusnya, keduanya diselimuti selimut tebal, dengan posisi Kelvin yang memeluk erat Sofia. Tuan, apa jadinya kalau saya tidak meminum pil kontrasepsi nanti pagi? Tanya Sofia, ia sudah tahu kegunaannya selama ini, tapi apa benar itu untuk mencegah kehamilan? Perut gadis itu dielus dengan penuh kelembutan. Rahimmu akan ada anakku. Sofia melihat Kelvin. Saya mau punya anak tuan, matanya pasti akan indah seperti tuan. Tapi aku ingin anak yang sepertimu, cantik dan manis, ucap Kelvin yang sekarang mengelus gadis itu. Gimana kalau kembar aja? Biar adil, ucap Sofia yang membuat Kelvin mengangguk setuju, tapi gadis itu terlalu dini untuk hamil, ya walau banyak seusianya sudah melahirkan tapi tetap saja ia masih khawatir. Tapi saat ini jangan dulu. Kenapa? Tanya Sofia bingung, ada rasa kecewa saat Kelvin menunda keinginan itu. Tunggu 1 tahun lagi. Setelah aku menyelesaikan seluruh permasalahanku, kita akan menikah, ucap Kelvin yang membuat mata Sofia berbinar. Tuan sungguh akan menikah denganku? Tanya Sofia dengan wajah polos. Tentu saja, kalau punya anak kita harus menikah bukan? Tanya Kelvin yang membuat harapan Sofia hilang. Aku menyukaimu, Sofia. Ucapan itu membuat Sofia berbalik arah dengan wajah terkejut, sekaligus bahagia, rasanya jantungnya akan meledak dari tempatnya. Tuan, Anda sungguh mengatakan hal itu? Tentu saja, Kelvin tidak pernah bermain-main, balas Kelvin dengan penuh percaya diri. Seperti yang Tuan Rafael katakan, ucap Sofia yang langsung membuat kuping Kelvin panas, wajahnya yang tadinya indah bagai rembulan malam, berubah menjadi terbakar. Rafael juga suka padamu ya? Tanya Kelvin dengan mata tajam yang langsung membuat Sofia kikuk. Tapi saya tetap memilih tuan, ucap Sofia yang menegang lengan Kelvin, tapi langsung ditarik oleh sang pemilik. Pantas saja kau membalas ciumannya, lihat saja aku akan mematahkan seluruh tulangnya.
jika dia melakukan hal itu lagi, ucap Kelvin yang menekuk jari-jari tangannya hingga mengeluarkan bunyi yang membuat gadis itu meneguk ludah. Walau yang pria itu ancam-ancam adalah mantan atasnya, tapi hal itu berhasil menakut-nakuti dirinya. Bagaimana jika Tuan melakukan hal sama padanya? Membayangkan saja membuat bulu kuduk merinding. Semua orang tampak sedang membereskan barang-barang, yang membuat seorang gadis cantik heran melihatnya. Semuanya akan pindah kemana? Saat sedang melihat-lihat, tubuhnya tak sengaja menabrak seseorang pria hingga ia mundur ke belakang beberapa langkah. Lagi pula benda apa itu yang amat keras. Sofia menatap ke atas dan terlihat tuannya yang memperhatikannya dengan wajah sinis. Rupanya pria itu masih saja mengingat yang ia katakan. Saat Kelvin hendak pergi, Sofia menahannya. Tuan, Tuan, tunggu sebentar. Pria tampan itu menatapnya dengan wajah tak bersahabat. Ia masih kesal kenapa gadis ini memikirkan ucapan si brengsek itu juga saat sedang bersamanya. Apakah goyangan di ranjangnya kurang hebat dari Rafael? Apa? Kenapa muka Anda tetap ditekuk seperti itu? Tanya Sofia yang sedikit frustasi. Kau pikir karena apa? Tanya Kelvin yang membuat Sofia menunduk. Saat Kelvin hendak pergi kembali, gadis itu kembali menahannya. Apalagi, Tuan, kenapa semua orang membereskan barang? Tanya Sofia yang ingin tahu, apa Kelvin sedang melakukan pemecatan massal, hingga pada semuanya pulang seperti ini. Kita akan pindah, rapihkan juga pakaianmu. Ujar Kelvin. Memangnya kenapa? Kita sudah bisa berpindah-pindah, jadi turuti saja. Ujar Kelvin yang benar-benar pergi setelah itu. Sofia hanya menghembuskan nafas kasar. Sedangkan jauh dari sana Nana yang baru saja selesai mengemas barang, berpapasan dengan Levi yang berjalan ke arah sebaliknya. Tapi saat mereka ingin pergi ke kanan, keduanya melakukan hal yang sama begitu pula sebaliknya. Levi memberikan jalan, membuat Nana tersenyum. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, balas Levi dengan senyuman. Oh iya Tuan Levi. Iya, saya tidak sengaja memenangkan tiket bioskop. Apa Tuan ingin ikut bersama saya? Soalnya Nona Sofia tidak mau ikut. Aku akan pergi, kau bilang saja kapan jadwalnya. Lusa nanti. Terima kasih Tuan, ucap Nana yang setelahnya pergi. Sebenarnya ini adalah rencana Sofia. Gadis itu bilang Levi sedang bersedih karena sesuatu dan semua orang tidak dapat menghiburnya, tapi Nana pasti bisa. Yang membuat ia mau saja dibodohi, hingga mengajak orang tua yang selalu ia tolak, diajak ke bioskop bersama. Ya lagi pula ada film bagus yang ia suka, jadi sekalian saja.